Saudara-saudara, melanjutkan slide sebelumnya, ya, ketika saya menyampaikan makalah di Universitas Katolik Atmajaya tentang Tai Chi dan pengaruhnya pada otak, maka saya ingin menampilkan slide ini yang menurut saya masalah utama pendidikan kita di Indonesia itu ya ada di slide ini. Ya, ini Profesor Yuda Turana, ya, yang menjadi rektor baru, ya, dan buku yang ditulisnya Stop Pikun di Usia Muda, ya kan? Dan ini Ibu Dr. Nafsiah Mboy, mantan Menteri Kesehatan, yang memberi kata pengantar pada buku Jalan Cerdas Menuju Kesehatan, ya, hidup sehat. Nah, sekarang ini karena tidak dikaitkan dengan mengajar lifestyle, ya, maka pendidikan kita itu hanya menghasilkan menteri ESDM, energi dan sumber daya manusia ini, ya, yang di usia kepala 5, ya, hidupnya seperti begini nih profilnya, ya, lantaran dia hanya mengandalkan pada medication without motion itu, ya. Setelah umur di atas 50, lalu dia jadi orang kaya karena ada perak di rambutnya, ada emas di giginya, ada gas di perutnya, ada kristal di ginjalnya, ada minyak di darahnya, ada gula di air seninya, ada kapur di pembuluh darahnya, ada pasir di empedunya, bahkan jantungnya pun pakai cincin. Mesti demikian kaya. Mereka tidak sombong, tercermin pada cara jalannya yang kian merunduk. Inilah buah dari hidup yang didukung oleh obat sebagai makanan, sedangkan seharusnya makanan sebagai obat. Ya. Dan mahasiswa yang dididiknya silakan, masih harus diingatkan supaya hati-hati loh. Stop pikun di usia muda ini. Ya, ini kan komis ya. Ini kan ya jadi yang dikerjakan apa di universitas ini, ya. Dan lebih celaka lagi,
semua petugas administrasi yang mendukung sampai Anda bisa diwisuda pakai apa semua baju kehormatan pada saat di wisuda itu kan didukung oleh petugas administrasi universitas kan. Tanpa itu ya nggak jalan kan. Dan ketika mereka pensiun ya lebih cilaka lagi. Karena gajinya terbatas itu. Sehingga dana pensiunnya itu tanpa persiapan dia akan pindah akun aja untuk mengurus biaya obat-obatan dan rumah sakit dan dokter itu. Ya. Nah, dosen-dosennya juga karena di kampus banyak duduk dan memeriksa hasil ujian apa komputer semua itu sedentary life itu buku yang mager atau males gerak karena banyak kerjaan kan ya sama aja kecuali yang dosen-dosen itu karena relasi dan ilmunya itu dapat order atau bisa berkarya di lembaga-lembaga lain itu. Ya terutama kalau bisa jadi penasihat bank atau industri apa ya itu cerita lain tapi secara umum ya yang lebih banyak kan yang pas-pasan tuh. Nah bagaimana ini kalau dia didiamkan aja tanpa sentuhan pengetahuan dan pelatihan bukan hanya pengetahuan pelatihan itu yang penting karena dengan pelatihan itu Anda dari pikiran dirubah menjadi perkataan perbuatan kebiasaan dan menjadi ya punya way of life itu itu dan at the end yang diuntungkan apa ya yang punya yayasan itu karena uang hasil kelebihan dari menerima apa pembayaran dari mahasiswa itu ditabung kumpul dipakai untuk membeli properti itu karena itu meluas gitu. Karena harganya murah tuh ya sehingga dia bermasalah di sini dan di dalam tempat yang banyak duit itu ya selalu timbul masalah itu bukan tambah bagus tapi lalu menjadi sumber keributan itu dan karena itu tidak heran kalau apa banyak yayasan itu bermasalah kalau Anda amati di di masyarakat ini gitu. Nah inilah saya hanya sekedar membabarkan keadaan yang realitasnya begini dan karena itu saya berpikir apakah tidak sebaiknya mulai mawas diri gitu. Dan budaya Tionghoa mempunyai suatu konsep mendidik yang sudah teruji dan usianya sudah 2.500 tahun yang lalu yaitu
Syue, ta itu besar, syue itu pendidikan, sehingga dia Syue itu menjadi nama generik dari universitas, dan lalu Chong Yung itu tengah sempurna yang mengajarkan bahwa kalau you sudah menjadi besar, you harus menghidupi yang kecil itu, gitu. Karena apa? Segenggam tanah. Kalau sudah jadi bumi, dia bisa memikul gunung tak pernah capek. Dia bisa menenteng air, gitu. Sungai maupun apa lautan tanpa pernah bocor. Sesendok air kalau sudah menjadi samudra, lautan, dia bisa menghidupi biota semua di dalam lautan itu tuh. Setumpuk gunduk batu setelah jadi gunung berubah atau bisa malah menumbuhkan hutan, flora, fauna, dan di dalamnya ada mineral-mineral yang diandalkan sebagai kekayaan bumi itu. Gitu? Dan kalau melihat langit yang begitu luas, ya meskipun nampaknya sesek karena ada awan-awan itu, tapi dia tidak pernah merasa gerah, sempit kalau setiap hari muncul apa planet-planet baru. Ya, jadi saya sih sudah hanya sekedar memberikan gambaran ya, supaya yuk semua itu masyarakat itu jangan menjadi miopia itu karena mengejar kedudukan, harta, ya, harta, tahta, ya. Bahkan ketika berdoa ulang tahun itu permintaannya sudah, aduh, mencerminkan kelobaan itu, tamak itu. Minta terus dipanjangkan umurnya, minta dibanyakkan rezekinya, dijaga kesehatannya. Tapi bagaimana kalau lifestyle-nya memble itu ya? Oke, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan ya. Sampai jumpa lagi.